Sekarang saya akan menjelaskan tentang daily transaction dan fitur lookup. Jadi intinya dalam daily transaction ini adalah transaksi semua saham, semua big player di semua saham yang dibuat berdasarkan urutan waktu. Jadi ini kalau misalnya kita ngelihat di sini, ini sahamnya, ini tanggal transaksi tersebut dilakukan di market, lalu ini menggunakan broker apa, nama big playernya, change lot, ini change berdasarkan persen. Jadi kalau misalnya kita ngelihat di sini di data daily transaction ini berdasarkan semua saham kayak gitu. Ini berdasarkan waktunya. Jadi diurutkan per tanggal segini ini ada transaksi dari para big player ini di saham semua ini. Kayak gitu. Ini pun sebenarnya ditulis juga di running text yang di atas ini. Jadi just in case kita lagi ngeliat-liat, lagi lihat profil atau lagi lihat lagi perbandingan, terus kita ketemu ada transaksi menarik di sini, ini bisa dimanfaatkan. Cuman daily transaction ini intinya update setiap harinya itu akan muncul di sini. Sedangkan kalau lookup ini berdasarkan sahamnya. Jadi kalau misalnya kita ngelihat di sini, misalnya berdasarkan ini saham ayam nih. Kita ngelihat saham ayam ada transaksi dari big playernya di tanggal segini menggunakan broker ini. Actionnya apa, buy atau sell, ini terlihat di sini. Ini jumlah sebelum transaksi, jumlah sesudah transaksi, dan berapa banyak yang ditransaksikan. Jadi kalau misalnya di versi Big Player Detector versi Excel itu sebenarnya sempat saya mention juga bahwa tanggal di sini ini adalah tanggal di mana transaksi tersebut diasumsikan terjadi di pasar reguler. Jadi kalau misalnya transaksinya ini terjadi di pasar reguler, ini asumsinya terjadi di tanggal segini. Tapi kalau misalnya ternyata transaksinya terjadi di pasar nego, ya ini coba aja lihat majuin 2 hari dari tanggal segini. Majuin 2 hari market dari tanggal ini. Kayak gitu. Jadi untuk lookup itu kita bisa ngelihat based on saham. Sedangkan untuk daily transaction kita ngelihat based on tanggal. Kayak gitu. Jadi itu kira-kira yang bisa menjelaskan tentang lookup dan daily transaction. Kalau misalnya ada broker-broker yang seperti ini nih, yang ada tanda notasi bintangnya, ini sebenarnya apa? Jadi sederhananya, jadi memang masih ada beberapa barang yang disimpan di sini. Masalah mereka transaksinya pakai broker apa? Yang pasti pakai broker yang bisa bertransaksi di bursa kita, tapi disimpannya kebetulan di sini. Kayak gitu. Jadi ini ibaratnya kalau kita ngelihat broker summary ya ini mungkin agak lebih sulit untuk bisa kelihatan ketimbang yang memang udah direct langsung seperti ini. Jadi ini kode-kode brokernya, description dari video ini juga ada. Jadi bisa dicek misalnya CG notasi bintang nih apa nih, Citigroup. Tapi karena udah nggak resmi bertransaksi di bursa kita, dikasih notasi bintang. It means kalau misalnya kita ngeliat broker summary mungkin nggak ada nih kayak gitu transaksinya, mungkin nggak kelihatan. Bisa jadi di broker asing yang lain. Citigroup kan kebetulan broker asing. Seperti itu. Jadi kira-kira untuk lookup dan daily transaction cara memanfaatkannya seperti itu. Dan kalau misalnya kita mau ngelihat misalnya untuk di mana transaksi tersebut dilakukan, misalnya kita mau contoh nih di misalnya saham apa ya, misalnya contoh kalau misalnya kita ngelihat di sini ada yang menarik nggak ya, kita coba cek Indi. Ini ada Pak Pandri Prabono Mulyo, itu beliau transaksi menggunakan broker CC, beli sebanyak 1000 lot. Ya ini mungkin nggak akan kelihatan karena transaksi di Indi itu cukup besar. Misalnya Indi transaksi di tanggal 28
28 Mei. Di tanggal 28 Mei. Kayak gitu. Ini ada transaksi dari broker CC juga nih. Tapi kalau misalnya ngomong ini kan beliau cuma transaksi 1000 lot. Jadi ya ini mungkin kebetulan aja nih CC-nya juga sebagai top buyer, tapi transaksinya kecil lah kalau misalnya dibandingkan dengan total top buyer di sini. Kayak gitu. Jadi kira-kira seperti itulah cara melihat datanya. Yang bisa kita manfaatkan adalah nih misalnya nih SCMA ada MTech beli lumayan banyak. Coba kita lihat SCMA. Untuk SCMA tanggal 28 Mei MTech itu borong saham ini 28 Mei menggunakan broker YP. Yes, ini udah tercatat langsung sebagai top buyer. Kita lihat SCMA beli 640.000 lot. Di sini ada 725.000 lot ya, sangat mungkin ini transaksi MTech itu terjadi di sini. Ini berdasarkan volume transaksinya sangat memungkinkan MTech beli di sini nih. Seperti itu di average 162. Seperti itu kira-kira cara memanfaatkannya. Jadi kalau misalnya ada yang mau nebeng, ini average pembeliannya dengan average harga saat ini kayaknya belum terlalu jauh beda. Jadi cukup besar nih sepertinya. Kayak gitu untuk fitur daily transaction dan fitur daily transaction dan lookup.